Justin Hubner datang pekan depan. Naturalisasi 3 pemain calon timnas Indonesia masih di DPR. Sangat dimintai Shin Tae-yong, ini respons bek Sunderland saat dibujuk untuk bela timnas Indonesia. Terungkap nama Jenson Salt merupakan pemain keturunan yang masuk dalam daftar teratas Shin Tae-yong untuk bisa dinaturalisasi. Sang pemain pun sudah memberikan respons. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong mengajukan beberapa nama pemain keturunan ke PSSI untuk dinaturalisasi. Jenson Salt merupakan salah satunya. Kala itu bek yang kini berusia 20 tahun diproyeksi untuk membela timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20. Informasi ini diungkapkan oleh mantan ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani yang memang mengurus terkait naturalisasi pemain keturunan. Akan tetapi sang pemain ternyata masih belum berminat untuk membela timnas Indonesia. Hal itu yang membuat proses naturalisasi tidak berjalan. Sebagai informasi, Jenson Salt sendiri kini berkarir di klub kasta kedua Liga Inggris, Sunderland. Ia didatangkan dari PSV U21 pada musim panas 2023. Timnas Indonesia akan gelar 2 uji coba di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Turki untuk persiapan Piala Asia. TC berlangsung selama 2 pekan lebih. Rombongan Timnas Indonesia dijadwalkan berangkat ke Turki pada 20 Desember mendatang. Skuad Garuda akan TC di sana hingga 6 Januari 2024. Selama berada di Turki, Timnas Indonesia tak hanya sekadar berlatih. Skuad Garuda juga bakal melakoni sejumlah laga uji coba. Namun Sumarji belum bisa memastikan negara mana saja yang akan jadi lawan uji coba Timnas Indonesia. Yang pasti PSSI bakal berusaha memenuhi permintaan Shin Tae-yong. Adapun Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong diperkuat pemain naturalisasi legenda Timnas Buka Suara. Pesepak bola legenda tanah air Bambang Pamungkas Buka Suara. BP. Sapaan akrab Bambang Pamungkas menyebut naturalisasi bukanlah hal yang salah. Dari 23 pemain Timnas Indonesia yang didaftarkan melawan Filipina dan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada 5 pemain yang berstatus naturalisasi. Mereka ialah Jordi Amat, Sandy Walsh, Saine Patinama, Mark Locke, dan Rafael Struijk. Jumlahnya semakin bertambah jika Ivar Jenner pulih dari cedera dan 4 pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi mendapatkan paspor Indonesia. Yakni Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Jay Idzes, dan Nathan Chuaon. Namun Bambang Pamungkas menyebut proyek naturalisasi harusnya hanya dijadikan target jangka pendek. Untuk jangka panjang, PSSI wajib melakukan pembinaan pemain muda hingga perbaikan kompetisi demi mendapatkan pemain-pemain lokal yang brilian. Terlepas dari itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sedang mempersiapkan tim terbaik demi mengarungi Piala Asia 2023 dan lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 ajang ini merupakan penentu diperpanjang atau tidaknya kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia akan berakhir pada Juni 2024. Antara untung dan buntung, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 30 tingkat dengan syarat. Situasi terjebaknya Timnas Indonesia di grup neraka Piala Asia 2023 nyatanya bisa menciptakan keuntungan sekaligus kerugian. Grup neraka Piala Asia 2023 dipandang menjadi keuntungan Timnas Indonesia untuk mengatrol posisi di ranking FIFA. Kesempatan bertemu lawan tim raksasa membuat Timnas Indonesia bakal panen poin jika mampu mengalahkan Jepang, Irak, ataupun Vietnam. Bahkan ada kalkulasi tak terduga di mana ranking Timnas Indonesia bisa naik 30 tingkat jika mampu mengalahkan 3 negara tersebut.
Sebaliknya, grup neraka Piala Asia 2023 juga memungkinkan tim besutan Sintayong babak belur di babak penyisihan grup. Langkah timnas Indonesia rawan terhenti pada fase grup jika tidak mampu menampilkan performa terbaiknya di Piala Asia mendatang. Setelah hampir 16 tahun absen, timnas Indonesia berkompetisi melawan tim-tim terbaik Asia. Namun kembalinya timnas Indonesia di Piala Asia nyatanya tidak sepenuhnya disambut dengan rasa sukacita. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia terjebak di grup yang relatif sulit dan cenderung bisa dikatakan grup neraka. Berdasarkan drawing, timnas Indonesia yang menempati pos keempat masuk grup D. Di grup tersebut, timnas Indonesia harus bertemu lawan sekelas Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat kekuatan dan ranking FIFA yang dimiliki ketiga negara tersebut, timnas Indonesia jelas kalah jauh. Fakta tersebut seakan menjadi tantangan sekaligus ujian bagi timnas Indonesia apakah bisa mengimbangi lawan-lawannya di Piala Asia nantinya. Sebelumnya telah dikonfirmasi terkait pembaruan peringkat FIFA. Timnas Indonesia sendiri mengalami penurunan dalam peringkat FIFA.